Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maria Trukitiah dari kelas 3A, Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang exploratory data analysis. Untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan import library. Yaitu kita akan mengimport NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, dan juga kita mengambil dari sklearn untuk mengimport datasetnya dan juga metrik dan model seleksinya. Kita menggunakan NumPy sebagai untuk statistik data dan Pandas ini untuk data analisisnya. Lalu untuk Scikit-learn dan Matplotlib-nya ini untuk visualisasi data. Lalu kita running. Oke, selanjutnya kita akan meload dataset dari sklearn tadi. Kita cukup menggunakan variabel iris, lalu dataset.load_iris. Ini untuk function untuk memanggil. Lalu kita running. Nah, untuk outputnya nanti akan keluar data array seperti ini. Ini data dari dataset iris seperti ini. Ada frame, ada target name-nya juga. Ini ada Sentosa, Versicolor, Virginica dengan data tipenya juga. Nah, di sini juga ada fitur name-nya, Sepaleng, Sepalwidth, Petaleng, Petalwidth. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan tabel baris dan kolom. Kita menggunakan data frame iris_df. PD ini untuk PD ini dari singkatan dari Pandas. Tadi kan kita aliaskan pakai PD. Lalu kita ambil datanya dari iris data untuk target, kolom, iris, dan juga fitur name-nya. Lalu kita running. Nah, ini akan muncul tabel baris dan data. Di sini ada iris data dan iris targetnya. Ini data Sepaleng, Sepalwidth, Petaleng, Petalwidth, dan juga ada quality. Quality ini tambahan dari kita tadi menambahkan ini quality. Ini ada 150 baris dan 5 kolom. Lalu kita akan melakukan exploratory data analysis. Ya, kita akan membentuk dimensi dataset, itu baris atau kolom. Ini kita melihat itu ya, barisnya berapa sama kolomnya berapa. Kita running. Nah, jadi pada data iris dataset ini terdapat 150 baris dan 5 kolom. Sama seperti ini kan. Cuma ini kita menampilkan dimensinya saja. Kalau ini kan beserta data frame-nya. Lanjut. Selanjutnya kita akan menampilkan feature name-nya. Langsung kita running saja. Jadi untuk feature name-nya ada Sepaleng, Sepalwidth, Petaleng, Petalwidth dengan satuan cm. Lalu kita akan melihat target name-nya dengan function target name sama dengan iris.targetNames. Kita panggil lagi target name. Lalu kita running. Jadi target name-nya nanti akan muncul ada Sentosa, Versicolor, Virginica, dan juga ada data tipenya. Nah, lalu kita akan melihat data tipe data dari iris. Kita running. Nah, jadi untuk tipe data dari Sepaleng tadi ada float64, Sepalwidth ada float64, Petaleng float64, sampai quality sama float64.
tipe objek. Lalu kita bisa melihat data infonya lebih detail. Kita panggil aja iris_df.info. Langsung kita running. Jadi di sini ada kelas standar, core frame, data frame. Ada rank indeksnya 150. 0 to 149. Berarti ini non-null count. Jadi ini ada 150 data dari Cepaline Width dengan data tipenya. Jadi ini data infonya lebih detail. Jadi ada nama, ada apa tuh? Target name-nya, ada jumlah count-nya, terus ada data tipe datanya juga ada. Lalu kita akan mendeteksi nilai yang kosong. Apakah ada nilai yang kosong atau tidak? Kita menggunakan iris_df that is now value any. Lalu kita running. Ternyata tidak ada nilai yang kosong. Selanjutnya kita untuk melihat deskripsi statistik data. Jadi ini cukup iris_df.describe. Kita running. Nah, ini untuk deskripsi datanya. Jadi di sini ada berbagai kolom. Ada Cepaline, Cepalwidth, Petaline, Petalwidth. Ini ada count atau jumlahnya, jumlah keseluruhan. Juga ada mean, ada STD atau standarnya, ada nilai min, ada nilai max. Terus ini 25%, 50%, 75% ini seperti kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Jadi di sini kita dapat melihat dari jumlah, rata-rata, atau kuartil pertama dari data Cepaline atau Cepalwidth-nya. Selanjutnya kita akan melakukan korelasi antar kolom. Jadi cukup menggunakan .core. Core ini maksudnya korelasi. Jadi iris_df.core. Kita run. Nah, ini korelasi. Seperti kita melihat korelasi Cepaline dengan Petaline. Nah, ini ada yang min, ada yang plus. Di sini ada Cepalwidth, min, dan ini juga min. Selanjutnya kita akan melihat bentuk dimensi atau baris. Kita melihat bentuk dimensi barisnya itu ada berapa? Mari kita running. Nah, ternyata di sini ada 150 baris. Sebenarnya sama aja seperti yang di atas tadi, cuma beda perintah. Lalu kita akan, ini untuk visualisasinya, pakai scatter plot untuk mencari korelasi antara dua variabel. Kita pakai variabel X dan Y. Kita running. Oke, ini hasilnya. Ini yang untuk X-nya Cepaline dan Y yang ini Cepalwidth-nya. Lanjut, kita akan melakukan pie plot atau melihat keseluruhan korelasi antar kolom. Ya, ini masih proses ya, kalau belum muncul angkanya kita tunggu sebentar. Nah, ya ini. Jadi ini kita gunakan untuk melihat keseluruhan korelasi. Ya maaf ya, sedikit berisik, ada
Jadi ini seluruh korelasi antar kolom seperti ini. Lalu kita beralih ke data preprocessing. Data preprocessing ini kita ambil dari screen preprocessing dengan mengimport scale. Jadi scale ini dari iris data dengan menampilkan target, kolom, ada fitur name, dan kita menambahkan label di sini. Kita langsung running aja. Nah, ini penambahan labelnya. Penambahan label ini. Jadi rentan nilai. Jadi antara sepaleng dengan sepalwidth. Kalau sepaleng ini ada min 0,9000681. Terus rentannya dengan sepalwidth berapa ya? Sepalwidth ini ada 1,019904. Nah, nanti kita bisa untuk menyesuaikan rentan antara satu sama lain ini. Selanjutnya kita akan melakukan pembagian data, yaitu pembagian antara data testing dengan data training, X-train dan X-test. Jadi di sini kenapa kita X-nya ini besar? X besar ini karena ini untuk mempresentasikan sekumpulan fitur, kalau Y kecil ini untuk mempresentasikan kelas label atau targetnya. Nah, ini dari iris. Kita kasih, ini kita nanti akan menampilkan kolom dari X-train, baris dari Y-train. Jadi sama X-train, Y-train. Langsung kita running. Nah, ini pembagian training dataset. Ini untuk trainingnya, untuk X-train-nya ada 120 baris dan Y-train-nya ada 4 kolom. Ini untuk data training. Lalu untuk data testing-nya ada 30 baris dan 4 kolom. Untuk Y-test-nya ada 30 baris, 1 kolom. 1 kolom aja. Jadi ini dari testing dataset. Ini terus yang muncul dari perintah ini, yang ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan model setting dan fitting menggunakan data training. Jadi knn_set nightburn.knn nightburn classifier. Nightburn kita gunakan nightburn sama dengan K. Ini merupakan konfigurasi algoritma. Lalu untuk training model atau classifiernya kita pakai model underscore fitting knn_set.fit X-train, Y-train. Jadi yang X tadi untuk feature dan Y untuk labelnya. Dan lalu kita melakukan akurasi dan melakukan prediksi, yaitu dengan variabel akurasi sama dengan model underscore fitting dot score X-test dan Y-test. Lalu ini dari for K in ring, jadi dari ring 1 dan 30. Kita tampilkan dalam bentuk data frame. Lalu kita coba running. Nah, ini sudah muncul data akurasinya. Jadi dari ring 1 sampai ke 1 sampai 30 baris. 30 baris. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan visual dari grafik akurasi. Jadi dari from matplotlib import pitlot as plt. Jadi ini kita menampilkan grafik akurasinya. Ini merupakan grafik akurasi dari klasifikasi datasetnya. Untuk K-nya ini label X.
Dan yang Y-nya ini akurasi, tabel akurasinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memproses training, yaitu menggunakan algoritma KNN tadi. Ini berdasarkan data testing. Nah, ini setting algoritmanya KNN neckburn classifier buka kurung n_neckburn sama dengan 3. Ini kita pakai nilai 3. Coba kita eksekusi untuk training yang kita running. Nah, jadi ya akan output KNN classifier and neckburn. Selanjutnya kita akan melakukan yang ini masukkan algoritmanya untuk klasifikasinya pakai KNN. Nah, selanjutnya ini konfigurasi algoritma. Ini model training classifier dan melakukan prediksi dari X-test dan Y-test. Jadi dari data future dan label. Kita akan menampilkan nilai akurasinya. Nah, nilai akurasinya ada 0,966 atau kita bisa bulatkan 0,97. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi label atau kelas. Y-true dan Y-pred. Y-pred ini untuk prediksi. Ini merupakan evaluasi klasifikasi. Ya, print classification underscore report Y-true Y-pred. Dan kita running. Nah, ini untuk evaluasi klasifikasinya. Ada precision, ada recall, advanced score, dan support. Di sini juga ada akurasinya, makro FG, beta FG, ada ini. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi conversion metric. Kita akan lihat conversion metric dari Y-true dan Y-pred. Kita running, dan ini evaluasi conversion metricnya seperti ini. Lalu kita akan melihat Y-prednya ada berapa, ada apa aja. Ada nih, ada array, ada 2, 0, ada 2, ada 0, ada 1, dan seterusnya. Untuk Y-prednya kita juga bisa menampilkan array-nya. Nah, seperti ini. Jadi untuk exploratory data analisisnya kurang lebih seperti ini. Untuk menampilkan rentan, menampilkan nilai, menampilkan akurasi nilai, atau melihat baris dan kolom. Terus juga ini untuk memisahkan antara training dan testing, menampilkan grafik dan visual. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.